Di episode sebelumnya, kelompok Xiaoyan dikejutkan oleh kemunculan Qin Lin yang berhasil merebut pil tingkat 8 yang didapat oleh Xiaoyan. Kemunculan Qin Lin yang berhasil merebut pil dari kelompok Xiaoyan tentu saja membuat kelompok Xiaoyan pun menjadi geram, termasuk Jian yang dendam kepada Qin Lin setelah dirinya diperdaya oleh Qin Lin waktu itu. Di sela kemarahan kelompoknya, Xiaoyan pun berusaha untuk menenangkan mereka. Sementara itu, di tempat yang lain, Qin Lin pun mulai memasukkan pil tingkat 8 ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu dia pun mengeluarkan beberapa ahli dari suku ular piton. Sontak saja, kemunculan para ahli dari suku ular piton itu membuat kaget kelompok Xiaoyan. Di antara mereka ada kultivator yang berada di tingkat Dojun. Sementara itu, di sisi yang lain, akhirnya Mu Qinluan pun mengetahui kalau para ahli itu adalah ahli dari suku ular piton. Itu adalah Penatua Qinxian, namun mereka semua telah dikendalikan, ucap Mu Qinluan. Sementara itu, di tempat yang lain, akhirnya Qin Lin pun memerintahkan para ahli dari suku ular piton untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Akhirnya, pertarungan sengit pun terjadi di dalam aula antara kelompok Xiaoyan melawan kelompok Qin Lin. Lanjut lagi ke dalam pertarungan yang cukup sengit antara kelompok Xiaoyan dan kelompok Qin Lin. Di sisi yang lain, Jian pun mengingatkan Xiaoyan kalau Qin Lin berusaha untuk melarikan diri. Segera, Xiaoyan pun melesat untuk mengejar Qin Lin. Namun usahanya untuk mengejar Qin Lin dihalangi oleh beberapa ahli dari suku ular piton. Namun Xiaoyan berhasil menghindarinya, lalu ia pun mengejar Qin Lin dengan menggunakan langkah 3000 petirnya. Dengan secepat kilat, akhirnya Xiaoyan pun berhasil mengejar Qin Lin. Tentu saja pengejaran Xiaoyan itu membuat kaget Qin Lin. Dia tidak menyangka kalau kecepatan Xiaoyan begitu cepat. Pada akhirnya, Xiaoyan dan Qin Lin pun bertarung. Lanjut lagi ke dalam pertarungan. Untuk dapat mengalahkan Qin Lin, akhirnya Xiaoyan pun menggunakan teknik segel dewa. Segera, avatar telapak tangan pun langsung melesat menyerang Qin Lin. Sementara itu, di tempat yang lain, Qin Lin pun berusaha untuk menahan teknik segel dewa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Dalam pertarungan ini, Qin Lin cukup terdesak oleh kekuatan Xiaoyan, sehingga dia pun kewalahan. Kembali ke dalam pertarungan Xiaoyan dan Qin Lin. Dalam pertarungan itu, Qin Lin terus didesak oleh Xiaoyan hingga dia pun tak berdaya. Dalam keadaan terdesak itulah, akhirnya Qin Lin pun memutuskan untuk menggunakan teknik segel mata ularnya untuk mengendalikan Xiaoyan. Segera, di balik topeng yang digunakan Qin Lin, tiba-tiba keluarlah cahaya hijau yang langsung menembak ke mata Xiaoyan. Untuk sejenak, jiwa Xiaoyan pun akhirnya terpengaruh oleh teknik sihir yang dikeluarkan oleh Qin Lin. Xiaoyan yang terperangkap dalam penjara ilusi milik Qin Lin, tiba-tiba dia pun melihat 3 sorot mata raksasa. Menghadapi teknik segel jiwa yang digunakan oleh Qin Lin, Xiaoyan pun malah mencibir. "Kamu ingin menggunakan teknik ini untuk menjebak jiwaku," gumam Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan pun segera menggunakan teknik jiwa untuk menghadapi Qin Lin. Segera kekuatan spiritual yang sangat kuat pun keluar dari alis Xiaoyan, langsung menembak ke dalam jiwa Qin Lin. Setelah berhasil menaklukkan teknik sihir Qin Lin, Xiaoyan pun segera melesat untuk menyerang Qin Lin dan menghancurkan topeng yang digunakan oleh Qin Lin. Akhirnya Qin Lin pun berhasil dikalahkan oleh Xiaoyan, lalu dia pun terjatuh. Sementara itu di sisi yang lain, akhirnya Swan besar milik Xiaoyan pun mendarat di leher Qin Lin. Namun di tempat yang lain, Qin Lin tidak mau menyerah kepada Xiaoyan.
Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba Xiaoyan pun melihat sorot mata Qinglin. Lalu dia pun berkata, "Apakah kamu Qinglin?" ucap Xiaoyan. "Kenapa kamu tahu namaku?" ucap Qinglin. "Itu benar-benar kamu," ucap Xiaoyan. Lalu dia pun menghampiri Qinglin dan bertanya, "Apakah kamu masih mengenal Suan besar ini?" ucap Xiaoyan. Untuk sejenak Qinglin pun memandangi Suan besar yang dipegang oleh Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun mulai bertanya lagi kepada Qinglin, "Apakah kamu masih ingat dengan tuan muda ini, Gurun Tagar, dan kerajaan Jiama?" ucap Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, tiba-tiba Qinglin pun mengingat masa lalunya ketika dia bersama Xiaoyan waktu itu. Waktu itu Xiaoyan masih sangat muda dan Qinglin masih anak-anak, tapi Xiaoyan berusaha untuk menolongnya. Kejadian itu pun akhirnya membekas dalam hati Qinglin sampai sekarang dia pun berusaha untuk menemukan keberadaan Xiaoyan. Di sela obrolannya itu, Qinglin pun tidak menyangka kalau dirinya akan dipertemukan lagi dengan tuan muda yang selama ini mengisi hatinya. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun mengulurkan telapak tangannya dan berusaha untuk membantu Qinglin. Xiaoyan pun merasa senang karena dia telah bertemu dengan Qinglin. Dia pun tidak menyangka gadis kecil itu telah berubah menjadi gadis dewasa yang cantik dan seksi. Sementara itu Qinglin pun mencemaskan keadaan Xiaoyan apakah dia terluka oleh serangannya. Namun Xiaoyan pun menjawab kalau dirinya tidak apa-apa. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah pil penyembuhan dan ia berikan kepada Qinglin. Setelah masalahnya dengan Xiaoyan terselesaikan, akhirnya Qinglin pun mengambil para ahli yang dikendalikannya untuk menyerang kelompok Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, kelompok Xiaoyan pun nampak kaget ketika para ahli itu menghilang seketika di hadapan mereka. Segera mereka semua pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan Qinglin. Mereka semua pun nampak kaget karena Xiaoyan dan Qinglin tidak bertarung. Oleh karena itu, segera mereka pun melesat untuk mendekati Xiaoyan dan Qinglin. Sementara itu di tempat yang lain, Qinglin pun mulai membicarakan beberapa hal termasuk pengalamannya selama ini kepada Xiaoyan. Tak jauh dari keduanya, kelompok Xiaoyan pun mulai berdatangan dan menghampiri Xiaoyan dan Qinglin. Melihat kejanggalan di antara Qinglin dan Xiaoyan membuat kelompok dokter peri kecil pun merasa kaget. Sementara itu di sisi yang lain, Jian pun datang menghampiri Xiaoyan dan memarahi Qinglin. Melihat kemarahan Jian dan dokter peri kecil, Xiaoyan pun berusaha untuk menenangkannya dan menjelaskan apa yang terjadi selama ini kepada mereka. Namun di samping Xiaoyan, Jian tetap kesal dengan keberadaan Qinglin yang berusaha untuk mengendalikannya waktu itu. Sementara itu di sisi yang lain, Qinglin pun meminta maaf atas kesalahannya kepada Jian. Mendengar permintaan maaf dari Qinglin, akhirnya Jian pun memaafkan Qinglin karena Qinglin teman Xiaoyan, ucapnya. Setelah Qinglin dan kelompok Xiaoyan akur, lalu Xiaoyan pun bertanya beberapa hal lagi kepada Qinglin, termasuk pengalamannya selama ini. "Apakah yang terjadi kepadamu?" ucap Xiaoyan. Qinglin pun mulai menjelaskan kepada Xiaoyan kalau dirinya telah dirawat oleh Sekte Ular Langit. Bahkan Sekte Ular Langit itu pun telah mempercayakan Qinglin untuk menjadi penerus sektenya dan menjadi patriark Sekte Ular Langit. Namun di balik itu semua, Qinglin dipaksa untuk menikahi anak patriark dari Sekte Ular Langit, sehingga Qinglin pun menolak dan kabur dari Sekte Ular Langit. Setelah berhasil kabur dari Sekte Ular Langit, Qinglin pun mencoba mencari tahu keberadaan Xiaoyan di kerajaan Jiama. Namun dia pun mendapat informasi kalau Xiaoyan telah pergi ke dataran tengah, lalu dia pun berusaha untuk menyusulnya. Di sela obrolannya itu, lalu Qinglin pun mengeluarkan pil yang ia rebut dari Xiaoyan. Pil tingkat 8 yang telah berubah bentuk menjadi seekor binatang nampak ketakutan oleh Qinglin. Lalu dia pun berusaha untuk berlindung di balik Xiaoyan. Melihat kejadian itu, Qinglin pun nampak malu. Namun di sisi yang lain, Xiaoyan pun mulai bertanya, apakah yang terjadi pada Qinglin. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu altar doseng. Di altar doseng itu, akhirnya beberapa sosok pun muncul. Di antara mereka yang datang ke tempat itu adalah kelompok iblis surga ini. Selang beberapa saat, kelompok kedua pun telah datang, yaitu Papilun Petir Angin yang dipimpin oleh Lei Zunze. Akhirnya beberapa paksi dan sekte pun berdatangan ke aula itu, termasuk Bing Zunze dari Sungai Lembah Es. Selang beberapa saat, akhirnya kelompok lain pun berdatangan ke tempat itu, termasuk kelompok dari lembah api yang terbakar yang dipimpin oleh Tang Zhen. Setelah sampai di sisa-sisa warisan doseng, beberapa kelompok itu pun terus mengawasi keadaan di sekitarnya. Mereka pun tahu tidak mau gegabah dengan keadaan di sekitarnya. Takut-takut kejadian itu pun akan terlanjut lagi ke dalam kelompok mereka.
Lalu Shin pun beralih ke tempat kelompok Xiaoyan berada. Xiaoyan berusaha untuk menyelidiki apa yang terjadi dalam tubuh Qinglin dengan kekuatan spiritualnya. Ternyata setelah diselidiki, dalam tubuh Qinglin ada sebuah racun yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, Xiaoyan pun bertanya kepada Qinglin, mengapa racun itu ada pada tubuhnya. Qinglin pun mulai bercerita pengalamannya setelah memasuki dataran tengah, termasuk konfliknya dengan suku ular piton. Waktu itu, para ahli suku ular piton berusaha untuk menangkap Qinglin dan menyerahkannya kepada kepala sekte. Alasannya karena Qinglin mempunyai teknik mata ular langit yang sangat legendaris, ucapnya. Dalam konflik itu, akhirnya Qinglin pun dapat mengalahkan kelompok dari suku ular piton dan berusaha untuk mengendalikannya dalam teknik segel ular mata langit. Namun dalam pertarungan itu, sialnya Qinglin pun terkena oleh racun yang sangat ganas. Setelah terkena racun dalam tubuhnya, Qinglin pun mencari cara untuk dapat mengobati tubuhnya. Oleh karena itu, dia pun berangkat menuju ke reruntuhan Doseng. Sementara itu, di sisi yang lain, Jian pun berkata kalau racun dari sekte ular piton sangatlah berbahaya. Oleh karena itu, segera mungkin harus diobati, ucapnya. Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun bertanya kepada Qinglin, apakah darah dari binatang ini dapat menyembuhkan racunmu, ucapnya. Lalu dokter peri kecil pun mengusulkan kepada Xiaoyan kalau dia akan membantu racun yang ada dalam tubuh Qinglin. Sementara itu di tempat yang lain, Qinglin pun berterima kasih kepada Xiaoyan dan dokter peri kecil. Setelah berbicara beberapa hal termasuk kejadian dalam tubuh Qinglin, akhirnya Xiaoyan pun memerintahkan Qinglin agar segera memasukkan para ahli yang dikenalikannya. Sementara itu di samping dokter peri kecil, Tian Huozunze pun memuji teknik mata ular langit yang dimiliki oleh Qinglin. Itu adalah teknik yang sangat legendaris, ucapnya. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman antara kelompok Xiaoyan dan Qinglin, akhirnya Xiaoyan pun mengajak Qinglin untuk bergabung dengan kelompoknya. Lalu Xiaoyan pun bergegas untuk memimpin semua orang untuk menuju ke reruntuhan Doseng. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun sampai di sebuah tempat, yaitu aula reruntuhan Doseng. Kedatangan kelompok Xiaoyan tentu saja menjadi pusat perhatian dari semua orang yang berada di tempat itu. Beberapa kelompok di tempat itu mempunyai masalah dengan Xiaoyan, namun lain halnya dengan kelompok api lembah yang terbakar. Sementara itu di sela pengamatan Xiaoyan, tiba-tiba dia pun mendengar suara Tang Huo'er yang memanggilnya. Ketika melihat kelompok Tang Huo'er dan Tang Zhen, segera Xiaoyan pun memimpin kelompoknya untuk bergabung dengan kelompok Tang Zhen. Sementara itu Tang Zhen pun berkata kepada Xiaoyan perihal beberapa gulungan yang melayang di reruntuhan Doseng. Tang Zhen pun mengatakan kalau jumlah gulungan itu ada 10, namun gulungan itu dijaga dalam sebuah segel yang sangat kuat. Selain itu, Tang Zhen pun mengatakan kalau 10 gulungan itu dijaga oleh boneka Dozun, ucapnya. Di sela obrolan Xiaoyan dan Tang Zhen, tiba-tiba Xiaoyan pun dikejutkan oleh sebuah celah spasial yang muncul di aula itu. Selang beberapa saat, beberapa sosok pun keluar dari celah spasial. Ternyata mereka para ahli dari sekte jiwa yang dipimpin oleh Tai Xing. Melihat kemunculan Tai Xing, Xiaoyan pun tidak menyangka kalau Tai Xing masih hidup setelah dihantam oleh api lotus miliknya. Kemunculan kelompok Tai Xing beserta anggotanya di tempat itu tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang yang berada di dalam aula. Sementara itu para ahli di dalam aula berbisik-bisik satu dengan yang lainnya, termasuk Lei Zunze yang mengatakan kalau rumor Xiaoyan telah bertarung dengan Tai Xing sehingga dapat melukai lengan Tai Xing. Ucapan dari Lei Zunze itu tentu saja membuat kaget semua orang yang berada di aula itu, tak terkecuali Pen Qin Er dan Hun Shan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus memperhatikan lengan dari Tai Xing yang telah terbentuk setelah dilukai oleh dirinya. Lalu dia pun berkata, "Hei hantu tua Tai Xing, lenganmu telah tumbuh lagi," ucapnya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, hantu tua Tai Xing pun nampak geram. Dia pun tidak menyangka kalau Xiaoyan berada di tempat itu. Dia pun bergegas untuk menyerang Xiaoyan dengan kekuatannya. Namun di tempat yang lain, Xiaoyan pun mengeluarkan 3 jenis api surgawi di hadapannya, sehingga membuat hantu Tai Xing pun menjadi ciut dan takut untuk menyerang Xiaoyan. Kemunculan api surgawi milik Xiaoyan membuat kaget semua orang, tak terkecuali Tang Zhen. Sementara itu di tempat yang lain, hantu tua Tai Xing pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Xiaoyan. Pertikaian antara hantu tua Tai Xing dan Xiaoyan itu pun terhenti, manakala sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat keluar dari dalam aula. Ternyata segel di dalam gulungan itu telah hancur sepenuhnya.
Sementara itu hantu tua Taising pun berpikir untuk sementara waktu dia tidak akan menghadapi Xiaoyan, apalagi kelompok Xiaoyan sangat kuat. Otomatis dia tidak akan mudah untuk menghadapinya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menyelesaikan misinya untuk mendapatkan warisan dari Doseng. Sementara itu di tempat yang lain, satu persatu gulungan yang dilindungi oleh segel itu pun telah pecah, sehingga gulungan itu pun terbebas dan melesat ke segala arah. Tentu saja kejadian itu pun tak lepas dari perhatian semua ahli yang berada di tempat itu. Mereka pun satu persatu berusaha untuk merebut gulungan yang berada di tempat itu. Namun tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh kebangkitan para boneka Dojun yang bergegas untuk menyerang para ahli yang berusaha merebut gulungan itu. Sementara itu di kelompok Xiaoyan, Xiaoyan pun berkata kepada kelompoknya kalau dia akan berusaha untuk merebut salah satu gulungan itu. Namun dia pun mengatakan kepada kelompoknya agar tidak ikut campur dalam perebutan gulungan itu. Segera Xiaoyan pun menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki 10 gulungan itu. Namun Xiaoyan pun nampak kaget karena dirinya tidak bisa menyelidiki ke 10 gulungan itu. Akhirnya Xiaoyan pun berniat untuk dapat merebut salah satu gulungan itu. Lalu dia pun berkata kepada rekan-rekannya agar selalu mengikutinya dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Segera Xiaoyan pun melesat dan memimpin kelompoknya untuk merebut gulungan itu. Sementara itu di dalam aula terjadi pertarungan yang cukup sengit antara beberapa ahli melawan boneka Dozun, tak terkecuali kelompok Xiaoyan. Kembali lagi ke dalam pertarungan, para ahli yang berusaha untuk mendapatkan salah satu gulungan itu pun nampak kewalahan karena mereka harus menghadapi boneka Dozun. Tak jauh dari tempat itu, sosok Chen Tian pun terus memperhatikan Xiaoyan. Dia pun berniat untuk membunuh Xiaoyan di aula runtuhan Doseng. Segera Chen Tian pun melesat untuk mengejar Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun terus berburu salah satu gulungan. Sementara itu Xiaoyan pun tidak menyadari kalau dirinya sedang diincar oleh Chen Tian. Dia pun tetap fokus untuk mendapatkan salah satu gulungan itu. Namun ketika Xiaoyan hendak berhasil merebut gulungan itu, tiba-tiba dia pun dikejutkan oleh kemunculan Chen Tian yang berusaha merebut gulungan. Tentu saja kejadian itu pun membuat geram Xiaoyan terhadap Chen Tian. Sementara itu di tempat yang lain, sosok Chen Tian pun mencibir Xiaoyan. Dia pun berniat untuk menghabisi Xiaoyan di tempat itu.